Coba bayangin deh, setelah 40 tahun menunggu, bangsa Israel akhirnya berdiri di ambang tanah perjanjian. Impian mereka ada di depan mata. Tapi, ada satu rintangan terakhir yang kayaknya mustahil banget, Sungai Yordan yang lagi meluap-luapnya. Gak ada jembatan, gak ada perahu, seolah-olah alam semesta bilang, sampai di sini aja perjalanan kalian. Kita semua pasti pernah kan berhadapan sama sungai Yordan kita masing-masing. Mungkin bukan banjir beneran ya, tapi bisa jadi karir yang mentok, masalah keluarga yang gak ada ujungnya, atau pergumulan batin yang rasanya bikin semua harapan tenggelam. Momen di mana kita cuma bisa berdiri di tepi dan benar-benar ngerasa nggak ada jalan lagi. Oke, mari kita lihat lebih dalam situasi di kitab Yosua pasal 3 ini. Soalnya, rintangannya itu jauh lebih dari sekedar masalah fisik. Perhatiin deh, ini tuh kondisi yang buntu total. Bukan cuma sungai biasa yang lebar, tapi sungai yang lagi ganas-ganasnya. Dan yang paling penting, nggak ada solusi manusia sama sekali. Nggak ada opsi. Ini skenario di mana kepintaran kita, kekuatan kita, strategi kita, semuanya nilainya 0. Ini adalah ujung dari kemampuan kita. Nah, ini dia bagian menariknya. Justru di saat kemampuan manusia berhenti total, disitulah kisah iman yang sesungguhnya dimulai. Momen ketika kita akhirnya ngaku, oke, aku nyerah, aku nggak bisa. Itu sebenarnya jadi undangan terbuka buat Tuhan untuk nunjukin kuasanya. Ketidakmampuan kita itu bukan tembok penghalang, tapi justru panggung bagi Dia. Sekarang, coba perhatikan urut-urutannya, karena ini kuncinya. Rencana Tuhan itu nggak dimulai dengan nyuruh manusia kerja keras, tapi dimulai dengan kehadirannya sendiri yang bergerak lebih dulu. Pusat dari semua ini adalah tabut perjanjian. Benda ini bukan sekedar jimat keberuntungan ya. Buat bangsa Israel, tabut ini kayak GPS-nya kehadiran Tuhan yang nyata dan aktif. Kalau tabutnya bergerak, itu artinya Allah yang hidup sedang memimpin jalan, bukan cuma nonton dari surga. Instruksi dari Tuhan ini benar-benar ngelawan logika kita kan. Logika kita pasti bilang, cari tayu, bikin rakit, lakukan sesuatu. Tapi logika Tuhan beda. Kuduskan hatimu, ikuti jejakku, dan percaya. Perintah buat menguduskan diri itu bukan buat merayu Tuhan biar mau bertindak loh. Tapi untuk nyiapin hati mereka, biar siap menerima apa yang memang sudah akan Tuhan lakukan. Mereka diminta ngikut, bukan mimpin. Nah, ini membawa kita ke akar masalah yang sebenarnya. Musuh terbesar Israel waktu itu, dan seringnya musuh kita juga, bukan rintangan yang ada di luar, tapi dorongan dari dalam diri kita sendiri untuk ngambil alih kendali. Kita tuh sering banget kan, kelempar di antara dua kutub ini. Yang satu, kita berusaha membayar pertolongan Tuhan dengan performa rohani kita yang sempurna. Satunya lagi, kita pakai anugerah sebagai alasan buat nggak ngapa-ngapain. Padahal dua-duanya itu datang dari akar yang sama, ketidakpercayaan. Dua-duanya adalah cara kita buat tetap megang kendali. Jadi, poin utamanya itu bukan cuma soal sungainya terbelah, itu keren sih. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana sungai itu terbelah dan apa yang hal itu tunjukkan tentang siapa Tuhan dan cara Dia bekerja. Kutipan ini benar-benar ngangkep intinya. Yang ngebuka jalan buntu dalam hidup kita itu bukan tips parenting terbaru, bukan strategi bisnis kita yang paling cemerlang, atau pencitraan kita yang paling soleh. Bukan. Yang membuka jalan itu adalah kehadiran Tuhan yang aktif, yang jalan di depan kita. Dan ini dia momennya. Perhatiin ya, mujizatnya nggak terjadi pas mereka masih berdoa dengan aman di daratan. Mujizatnya terjadi persis saat para imam, dalam ketaatan yang penuh risiko, ngambil langkah iman dan nyelupin kaki mereka ke dalam air bah yang deras. Iman itu artinya melangkah bahkan sebelum kita bisa melihat jalannya. Dan disinilah semua kisah ini ketemu puncaknya. Seluruh perjanjian lama itu bisa dibilang penuh dengan cuplikan atau bayang-bayang yang menunjuk pada satu realitas utama, pribadi dan karya Yesus Kristus. Coba deh bayangin ini. Tabut itu berdiri kokoh di dasar sungai, menahan air penghakiman yang seharusnya menyapu bersih mereka. Tujuannya, supaya umat bisa nyebrang dengan aman. Ini gambaran yang luar biasa banget tentang apa yang Kristus lakukan buat kita. Dia berdiri di tengah-tengah, menanggung penghakiman yang seharusnya kita terima, supaya kita bisa menyeberang dari kematian kekal menuju kehidupan yang baru. Oke, dari kisah yang super epik di Sungai Yordan, yuk kita tarik ke kehidupan kita sehari-hari. Gimana sih bentuknya ini dalam kehidupan nyata kita? Iman yang sejati itu bukan tentang tindakan-tindakan heroik sesekali, tapi soal langkah-langkah kecil ketaatan setiap hari. Kelihatan waktu kita memulai hari bukan dengan percaya sama kekuatan sendiri, tapi dengan jujur bilang, Tuhan, hari ini aku butuh Engkau. Kelihatan waktu kita mendisiplinkan anak sambil ingat kalau kita sendiri didisiplinkan Bapa dengan kasih karunia. Itu artinya jujur di kantor, baik di media sosial, bukan buat pamer, tapi sebagai buah alami dari hati yang sudah diseberangkan olehnya. Jadi, ini dia intinya.
Tugas kita itu bukan membelah sungai, itu pekerjaan Tuhan. Tugas kita adalah mengambil satu langkah iman berikutnya. Mencelupkan kaki kita ke dalam air, percaya kalau Dia yang manggil kita buat melangkah adalah Dia yang sudah ngejamin jalan di depan kita. Jadi untuk sungai apapun yang lagi meluap di hadapanmu sekarang, coba renungkan pertanyaan ini. Gimana kalau terobosan yang kamu cari itu nggak datang dari usahamu yang lebih keras atau strategimu yang lebih cerdas, tapi justru dari keberanian untuk berhenti sejenak, menguduskan hati, dan melangkah mengikuti Dia yang sudah berdiri di tengah badai demi kamu?